Berkonten di Facebook itu enak banget loh teman-teman. Interaksi dibayar. Upload video nggak menarik aja ada dolarnya. Coba deh di sosial media yang lain. Emang ada yang kayak Facebook? Nggak ada teman-teman. Bayangin aja kita membangun silaturahmi antar konten kreator itu aja ada dolarnya. Ya, terus konten nggak berarah aja masih dihargain sama Facebook. Kalian coba deh berkonten di semua sosial media. Kalian udah effort bikin konten, tapi nggak ada dolarnya, nggak langsung nempel. Jadi di Facebook ini interaksi itu bukan hanya soal pertemanan aja, tapi juga soal penghasilan. Dan interaksi itu nggak seburuk itu teman-teman. Kalau ada akun besar ataupun edukator ataupun orang konten kreator yang bilang interaksi itu akan datang sendiri. Kalau kita sudah membuat konten yang menarik, konten yang berkualitas, itu betul teman-teman. Tapi untuk akun pemula nggak bisa sombong-sombong banget. Bukannya aku ngajarin kalian hanya untuk berinteraksi saja, bukan. Tetap harus melakukan tugas utamanya, yaitu membuat konten yang menarik dan berkualitas. Kalau teman-teman bisa menyeimbangkan antara interaksi dengan isi konten teman-teman, ya akun teman-teman akan bertumbuh baik. Nih teman-teman, aku kemarin kan udah janji sama kalian semua ya, Mbak Garis bisa turun berat badannya dalam waktu cepat itu makan apa sih? Nih aku makan ini teman-teman. Isinya itu ada oats, ada kurma, ada kacang-kacangan, biji-bijian di sini. Terus aku kasih susu. Nah, caranya gimana aku konsumsinya? Biasanya untuk sarapan aku cukup makan 3 sampai 5 sendok aja. Aku makan, habis itu aku masukin kulkas. Nanti siang kalau aku lapar lagi, aku bisa makan ini lagi. Gitu caranya. Tapi kita tetap harus makan ya nasi, protein, sayur, itu penting banget. Sehari cukup sekali aja. Ini kalian bisa diamkan dalam semalam ya. Diamkan dulu semalam, kasih dalam kulkas, terus paginya kalian makan. Ini udah jadi lembut, enak. Dan ini enak banget teman-teman. Aku suka yang rasa blackberry apa blackcurrant gitu. Nanti untuk linknya aku kasih di video ya. Teman-teman bisa lihat nggak, ini ada almondnya juga, terus ada kacangnya, ada kurmanya. Ini udah paket lengkap banget buat yang namanya diet teman-teman. Terus juga ada karbohidratnya, jadi kayak ada serealnya gitu. Dan ini nggak plain rasanya, karena ada banyak pilihan rasa. Ini enak banget. Makanya menurut aku yang ninggalin Facebook itu menurut aku agak kurang tepat sih. Kenapa? Mau berkonten di mana lagi? Jadi affiliate belum tentu bisa berhasil. Berkonten di sosial media yang lain yang langsung dibayar, ya nggak ada selain Facebook ini. Makanya banyak banget orang-orang yang suka berkonten di Facebook karena dolarnya itu langsung ada. Kita bisa memantau ya, walaupun memang Facebook ini cukup unik dan mudah sekali yang namanya merubah kebijakan ataupun algoritma. Tapi lebih baik kecilkan daripada tidak sama sekali. Ciptakan sumber penghasilan sebanyak mungkin agar ketika satu sumber nanti penghasilan kita hilang, kita masih punya cadangan sumber penghasilan yang lain. Semoga ini bermanfaat teman-teman. Lakukan sekarang atau tidak sama sekali. Kalian akan tetap terkena pelanggaran hak cipta penggunaan musik jika menggunakan musik langsung yang disediakan oleh Facebook. Loh kok bisa, kan itu musiknya dari Facebook langsung, kok tetap terdeteksi adanya pelanggaran sih? Aneh banget, Facebook yang nyediain tapi ternyata terdeteksi pelanggaran. Nah ini nih, banyak konten kreator yang ternyata tidak tahu akan hal ini. Mereka itu langsung menggunakan musik yang disediakan langsung dari Facebook tersebut. Sebenarnya teman-teman, ketika kita berkonten, membuat konten, musik yang bisa kita gunakan itu bukan musik yang langsung disediakan dari Facebook. Nah biasanya musik-musik yang disediakan langsung dari Facebook itu bisa kita gunakan untuk Facebook biasa sebenarnya. Terus kenapa dong kok Facebook tetap mempersilahkan dan menganjurkan kita menggunakan musik? Nah sebenarnya teman-teman, kenapa Facebook itu menganjurkan kita menggunakan musik? Karena memang ada yang namanya bagi hasil teman-teman, yang namanya kerjasama ya. Jadi pencipta lagu sama ketika kita menggunakan musik dari pencipta lagu tersebut, itu nanti kita akan yang namanya bagi hasil. Jadi berapa persen untuk kita dan berapa persen untuk pencipta lagu, dan secara otomatis ya platform sosial media tersebut juga kebagian nih teman-teman. Nah pada intinya teman-teman, kita tetap aja bisa kok menggunakan musik yang disediakan langsung dari Facebook ini. Tapi minusnya nih, nanti teman-teman akan adanya bagi hasil. Nah tidak semua musik itu bisa nih bagi hasil. Ada juga yang audio langsung disenyapkan ataupun video kita itu harus dihapus. Apakah musik yang kita pakai itu berlisensinya jelas?
gitu atau tidak gitu, tergantung bisa nggak itu digunakan, karena ada beberapa musik yang memang tidak berkenan untuk digunakan, akhirnya mau nggak mau video kita dihapus. Ada juga yang videonya bisa digunakan tapi ada bagi hasil, atau ada juga yang lolos-lolos saja. Tapi ini kebanyakan ketika kalian menggunakan musik yang dari platform Facebook langsung gitu ya, aman-aman aja, tapi tidak dengan beberapa bulan kemudian. Biasanya ketika sudah terjalin beberapa bulan kemudian, itu baru muncul peringatan adanya pelanggaran hak cipta. Jadi sebenarnya di mana sih kita bisa menggunakan musik yang aman? Sampai kapanpun, puluhan tahun kita berkonten, musik itu tetap bisa kita gunakan untuk berkonten tanpa adanya bagi hasil. Nah, sebenarnya Facebook ini sudah ada tempatnya sendiri di mana kita bisa menggunakan musik tersebut sampai kapanpun kita berkonten tanpa adanya bagi hasil dan terdeteksi sebuah pelanggaran. Teman-teman bisa buka Google, nah teman-teman bisa ketik di pencarian Meta Sound Collection. Nah, ketika teman-teman mengeklik Meta Sound Collection, nanti teman-teman diarahkan ke halaman di mana di situ banyak sekali musik ataupun musik efek, musik panjang dengan berbagai macam genre yang teman-teman bisa pilih sesuka hati sesuai dengan kebutuhan teman-teman semua. Nah, teman-teman bisa pakai musik yang ada di situ. Seperti halnya platform sosial yang lain ya, seperti YouTube gitu. Nah, YouTube itu juga ada musik yang lisensinya jelas bisa digunakan untuk berkonten tanpa adanya bagi hasil di studio YouTube. Nah, kalau di Facebook ini ada musik yang bisa kalian gunakan tanpa adanya bagi hasil di Meta Sound Collection yang sudah tadi saya jelaskan. Jadi teman-teman jangan ada yang bingung-bingung lagi ya, masalah pelanggaran aja masih bingung karena sudah banyak sekali video yang saya buat membahas tentang hal ini. Semoga ini bermanfaat, lakukan sekarang atau tidak sama sekali. Salam sukses Facebook Pro, bye. Jangan pernah libur posting walau hanya 1 hari. Siapa nih di sini yang akunya langsung terjun bebas kalau absen posting walau hanya 1 hari? Tugas kita sebagai konten kreator ya harus rajin posting konsisten. Teman-teman harus gunakan jadwal posting konsisten. Sehari itu minimal 1 konten walaupun itu hanya foto saja. Kalau teman-teman itu terdeteksi tidak konsisten, gimana akun bisa bertumbuh optimal? Yang ada nanti dashboard profesional kalian turun ke bawah. Dan untuk menstabilkan dashboard profesional kalian supaya hijau warnanya, panah ke atas semua, dibutuhkan waktu sekitar 28 hari. Makanya teman-teman hati-hati, harus konsisten. Ingat tugas kita apa? Yang pertama adalah membuat konten yang menarik dan berkualitas. Yang kedua, konten kita harus memiliki tema konten atau niche konten, dan yang ketiga adalah kita mengupload konten secara konsisten disertai dengan interaksi yang konsisten. Jadi upload konsisten itu tugas utama ya teman-teman. Jangan lagi bolong-bolong upload kontennya, dan jangan lupa variasikan ke 6 variasi konten supaya akun kita bisa bertumbuh dengan baik. Semoga ini bermanfaat. Lakukan sekarang atau tidak usah sama sekali. Salam sukses Facebook Pro, bye. Tiba-tiba FYP, tiba-tiba monet, tiba-tiba gajian. Maunya sih seperti itu ya, tapi realitanya kita harus berproses dulu. Semuanya nggak ada yang instan, semuanya butuh perjuangan. Tetap semangat! Yang menyebabkan viewers kalian tinggi tapi dolar yang kalian hasilkan kecil itu sebenarnya apa sih? Nah, ini banyak sekali orang tidak sadar dan hanya mengejar angka. Dianggap viewers tinggi, gajinya tinggi. Padahal tidak teman-teman. Nggak munafik, Facebook ini mengambil untung dari iklan yang tertampil pada konten-konten kalian. Nah, kalau konten kalian saja singkat-singkat, tidak ada iklan yang tersemat, tidak ada iklan yang dilihat oleh para audiens, bagaimana Facebook mau mengambil keuntungan? Bagaimana Facebook mau memberikan dolar yang tinggi? Karena beberapa unsur dari gaji kita itu berdasarkan iklan. Dan kalau konten kalian tidak menarik, kalian hanya mengejar angka saja dan dipaksa konten kalian untuk muncul di beranda orang-orang para audiens ya, kontennya nggak menarik ya pasti akan di skip walaupun hanya tayang sebentar. Nah, tayang sebentar itu memang akan membuat angka penayangan tinggi, tapi tidak untuk gaji karena konten kalian tidak menarik dan tidak sempat untuk dilihat, tidak ada retensinya, tidak ada orang bertahan melihat konten kalian untuk melihat iklan yang tertampil pada konten kalian. Nah, itu kenapa alasannya gaji kalian kecil. Jadi mulai sekarang buatlah kualitas konten yang baik yang membuat para audiens ini bertahan betah melihat konten kalian agar gaji yang kalian dapatkan itu juga besar. Tidak hanya dikejar oleh angka, karena pada dasarnya banyak sekali akun yang viewersnya tinggi tapi rapuh ternyata. Buatlah kualitas konten yang menarik dan berkualitas. Hanya konten yang menarik yang membuat konten kreator tersebut bertahan dalam jangka waktu yang lama.